Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Jadi hari ini kita coba bahas soal Tristratus ya. Kenapa saya pengen coba bahas soal Tristratus? Sebenarnya sih bukan soal Tristratusnya yang bikin kontroversi atau apa, karena kan dia minggu kemarin jadi host Money in the Bank. Terus ya sempat ada bukan kontroversi ya, kayak konversasi obrolan sama Tiffany Stratton, dan ya ini cukup menarik buat diikutin. Tapi sebenarnya yang pengen saya bahas itu soal gimana dia memberikan komentar mengenai bagaimana proses berpikir tim kreatif di eranya Vince McMahon sama eranya Triple H yang sekarang. Karena apa? Jujur saya agak tertarik dengan komen di video yang kemarin. Video waktu saya bahas soal Wyatt Six ya, yang waktu itu sempat ya dalam tanda kutip dikasih kritik sama Mark Henry karena break kayfabe gitu. Dianggapnya seperti itu karena komennya ini bilang kalau ya ini kan di era Triple H itu pegulat bebas untuk memberikan ide dan lain sebagainya. Pegulat itu bebas. Ya kalau misalkan dia mau kayak gitu juga nggak apa-apa dong. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Ini tuh Mark Henry tuh nggak bisa bedain mana kayfabe mana beneran. Ya ini makanya kita harus coba luruskan bersama-sama ya. Jadi biar ini aja, biar ada penjelasannya di sini. Karena di sini saya juga nggak pengen membahas oh di era Triple H lebih baik, oh di era Vince lebih baik. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Itu balik ke teman-teman aja ya. Jadi kita coba bahas bareng-bareng aja mengenai komen soal Tristratus ini. Jadi Tristratus itu ditanya waktu dia interview sama Inside the Ropes. Videonya ada di YouTube, jadi teman-teman bisa langsung cari aja di YouTube ya. YouTube-nya Inside the Ropes ya. Nanti kalau misalkan saya sempat nanti saya cariin linknya deh, biar teman-teman bisa langsung akses juga. Nah jadi waktu itu Tristratus itu komen, karena waktu itu ditanya gimana sih bedanya soal itu. Ya menurut dia sih bedanya nggak ada, karena dari proses awal pembentukan ide sampai ke eksekusi itu semuanya nggak jauh beda. Lagi-lagi apa? Jawabannya adalah balik lagi ke eksekusi terakhirnya gitu. Siapa yang pegang? Itu kan headbookernya. Headbookernya siapa? Triple H di era sekarang. Kalau di era sebelumnya berarti Vince McMahon gitu. Dan ini kan mungkin juga agak bias ya kalau katanya Tristratus ini mungkin agak bias karena ini adalah komentarnya dia. Terus juga dia kan kayak udah lama juga sama Vince McMahon ya. Jadi menurut dia sih ini kayak agak bias aja, tapi ya intinya sih pada basicnya itu kurang lebih sama. Balik lagi aja ke yang pegang siapa gitu. Dan soal ini mungkin kita bisa elaborasi sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin di eranya Vince McMahon dan era Triple H soal bagaimana booking dan eksekusi akhir itu seperti apa, kurang lebih sama kok sebenarnya. Dari awal ada yang nge-pitch idenya seperti ini, oh pegulat kita bikin seperti ini aja ya. Kemudian nanti kita masak bareng-bareng gitu ya. Ada konseptornya nanti dimasak. Oh idenya, oh jadi idenya mungkin seperti ini, seperti ini. Coba nanti kita kembangkan dari masing-masing ide ini. Kira-kira mana yang paling cocok untuk digunakan? Oh ternyata dari tiga pilihan misalkan A, B, C, kita lebih cocok sama pilihan B. Coba kita godok pilihan B-nya. B-nya kita matangin lagi. Terus nanti dari B itu kurang lebih nanti penulisannya dikembangkan B1, B2, B3, B4 dan lain sebagainya ya. Sampai ke bagian akhir. Nanti dielaborasi lebih lanjut sama produser dari writer itu. Oh produser, oh ini nanti enaknya bakal kayak gini ini. Angle-nya seperti ini, dan lain sebagainya. Nanti akhirnya dari produser itu masuk ke senior produser, ya senior produser buat supervisor aja. Nanti baru ke headbookernya. Headbookernya mau kayak gimana? Kayak gini udah cocok belum Pak? Cocok. Oke, langsung dikasih itu. Headbooker atau head kreatif ya, maksud saya ya. Nanti lupa kalau di WWE itu dari senior producer itu nanti ada ke dalam tanda kutip tangan kanan si ininya ya, tangan kanan si headbookernya nanti masih ada, nanti baru ke headbooker gitu. Itu kan kalau di tempat lain ya, especially di AEW sih kayak gitu. Cuman bedanya nanti dari kan tadi Tony Khan punya ide, terus nanti digodok semacam rupa kayak tadi ya yang tadi udah saya jelasin.
terus nanti di tangan produser ke senior produser. Saya lupa ada senior produser nggak di AEW, nggak tahu ya, tapi kurang lebih kayak gitulah ya. Nanti baru terakhirnya ke head bookernya Tony Khan. Nah kalau di WWE agak lebih panjang dikit karena dia harus serahin ke tangan kanan si head bookernya. Dalam hal ini kalau zaman dulu adalah Kevin Dunn, kalau era sekarang itu adalah Bruce Prichard. Nah jadi masalah sebenarnya kalau misalkan kita bandingin di eranya Vince McMahon sama eranya Triple H, itu nggak melulu di pemikirannya yang kolot gitu loh si Vince McMahon ya. Enggak, kalau kata saya. Karena jujur ada beberapa ide yang memang di-pitch dari Vince McMahon dan itu bagus. Jujur aja. Salah satunya kalau misalkan kita balik ke kasusnya Trish Stratus itu, menurut Trish Stratus sendiri adalah Vince McMahon dan Trish Stratus itu sama-sama setuju kalau dia nggak usah jadi heel. Kan kalau kita lihat yang kemarin kan Trish Stratus kan jadi heel ya, itu kan di era Triple H. Nah kalau katanya Trish Stratus emang nggak usah jadi heel sih, memang ya face aja gitu. Trish Stratusnya cocoknya jadi face itu, dan Trish Stratus setuju. Dan ini sih sebenarnya balik ke preferensi teman-teman ya, cuman kalau saya sih saya setuju juga gitu. Kalau misalkan suruh komennya si Trish Stratus ini. Tapi lagi-lagi permasalahannya di era Vince McMahon selama beberapa tahun ke belakang, especially 10 tahun ke belakang, kenapa produknya terasa downgrade? Itu karena sebenarnya Vince McMahon ini nggak terlalu banyak pegang kontrol juga. Jadi Vince McMahon ini banyak kontrolnya di akhir. Jadi kayak, oh ini sekitaran 3 jam, 2 jam sebelum acara itu dia nge-review. Oh ini kayak gini, ini jelek, ganti. Nah, teman-teman mikirnya adalah, oh ini tuh karena Vince McMahon itu terlalu kolot, jadi idenya dia bikin, dia yang ngacak-ngacak. Enggak gitu. Memang dia yang nge-pitch ide di awal, tapi kan nanti pas eksekusi terakhir itu kan enggak dia yang kontrol 100%. Itu diserahkan sama Kevin Dunn. Salahnya di mana berarti? Kevin Dunn. Gitu loh. Kenapa saya bilang Kevin Dunn yang harus disalahkan? Karena memang sebagian besar keputusan itu sebelum dikasih ke Vince McMahon itu memang dipegang sama Kevin Dunn. Jadi Kevin Dunn tuh nge-sort, oh ini bagus, oh ini jelek, dibuang. Gitu. Oh ini enggak bagus nih, masuk preferensi, dibuang. Dan itu semua memang yang pegang adalah Kevin Dunn di era itu. Salah satunya adalah Kevin Dunn itu menurut saya harus bertanggung jawab sama kehancuran karirnya Becky Lynch 5 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, 2017. Itu saya masih ingat. Kenapa saya bilangnya Kevin Dunn harus bertanggung jawab sama kehancuran karirnya Becky Lynch? Karena apa? Dia yang pegang bookingnya waktu itu. Waktu itu dia terang-terangan ngomong. Waktu itu kan awalnya memang Vince McMahon punya ide, oh Becky Lynch naikin aja nih, bagus. Emang awalnya dia naikin, karena nurut aja ya, bagus. Tapi lama-lama melihat promonya, si Kevin Dunn ini ngomong, saya benci orang Irish. Dia ngomong kayak gitu loh, saya benci orang Irish. Karena mungkin dia percaya aja waktu itu, karena apa? Waktu Sheamus bagus. Waktu si Sheamus itu bagus kan dulu 2010 ya. Kan Kevin Dunn juga udah lama sama Vince McMahon. Jadi nggak sekitaran 10 tahun ke belakang. Jauh dari itu. Cuman memang saya sorotinnya 10 tahun ke belakang aja kasusnya ya. Sheamus ini 2009 2010 ya. Ya 15 lah. Tapi intinya teman-teman nangkep lah maksudnya. Sheamus itu kan memang bagus itu waktu itu. Jadi dan cocok sama eranya. Jadi ya udahlah, kita coba aja ke Becky Lynch kita naikin, siapa tahu penonton suka. Memang penonton suka, tapi Kevin Dunn gak suka. Karena apa? Aksen Irishnya dia terlalu kental menurut Kevin Dunn ya. Jadi kayak, ini apa, ngomong apa, coba lah, gak suka lah saya. Akhirnya apa? Dia membuat Becky Lynch kalah. Beneran kalah ya. Masalahnya itu bukan gara-gara, oh kita bikin champion yang baru gitu. Dalam hal ini kan waktu itu Alexa Bliss ya. Dan Alexa Bliss memang bagus juga gitu. Dan saya apresiasi itu. Alexa Bliss itu berhasil memberikan penampilan yang bagus. Cuman yang bikin saya nggak suka itu adalah dia itu, si Alexa Bliss ini untuk menang itu dia harus kayak berkali-kali ngalahin Becky Lynch ya. Kan udah kalah sekali gitu. Jadi ini mah kasarnya memang si Kevin Dunn ini pengen ngubur karirnya Becky Lynch aja gitu. Saya nggak ada kayak
ini saya bukan karena bias saya suka Becky Lynch atau apa, bukan gitu. Tapi notabene ya karena hal ini juga berdampaknya ke siapa? Finn Balor juga kena nih, makanya Finn Balor sampai sekarang belum dapat World Championship match lagi gitu selain waktu lawan Brock Lesnar, karena ya pada dasarnya gara-gara Kevin Dunn gak suka gitu dengan aksen Irishnya, makanya ya kayak udahlah nggak usah dikasih kayak gitu loh. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita soroti, nggak melulu salahnya Vince McMahon, karena memang ada beberapa yang kayak dari Kevin Dunn juga udah aneh gitu, udah aneh dan lolos. Makanya Vince McMahon juga kadang emosi ya, kayak jelek ganti ya, kayak kan kadang si writer dan produser zaman dulu tuh suka heboh gitu, sering heboh soal kreatif. Kenapa? Karena idenya ini bisa diganti last minute gara-gara ya ketidakjelasan ini gitu. Jadi Vince McMahon sama Kevin Dunn tuh nggak nyambung. Makanya waktu ganti era ke Triple H, tapi waktu itu Vince McMahon itu masih punya kendali di eksekutif, cuman memang nggak ngaruh ke kreatif, karena kreatif itu udah dikunci sama Nick Khan, sama dari TKO juga lewat Ari Emanuel sebagai presidennya Endeavor Group. Udah dikunci aja. Kalau buat kreatif itu pegangannya sama Triple H. Nanti mungkin pertanggungjawabannya ke Nick Khan sebagai CEO kayak gitu. Jadi itu Triple H ya fokus aja. Triple H mah dia eksekusi aja sampai terakhir. Nanti mungkin ke Nick Khan laporannya Nick Khan ini perkembangannya seperti ini gitu. Karena Nick Khan juga kan lebih fokusnya di bidang manajemen dan ekonominya ya, dan finance lah, lebih tepatnya ekonomi. Itu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal perkembangan kreatif gitu ya, kurang lebih sih sama aja sebenarnya, nggak terlalu ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bilang kayak, tapi kan kalau yang kreatif ini kan seperti ini, ada kreatif freedom, kreatif control dan lain sebagainya, itu teman-teman silakan rujuk ke video saya beberapa hari yang lalu. Itu saya bahas soal Mercedes Moné. Nah itu teman-teman coba nonton aja di situ, karena saya juga cukup bahas bedanya kreatif control sama kreatif freedom ya untuk pegulat. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di komen. Jadi biar nanti kita diskusi aja bareng-bareng. Oh bang, ternyata videomu itu kurangnya di sini bang gitu. Kalau kata saya sih begini, senang loh saya, senang gitu. Jadi kayak ada bahan diskusi juga gitu saya sama teman-teman. Jadi kayak saya juga nggak pengen kelihatan bener banget gitu ya. Makanya saya sengaja. Jadi biar teman-teman juga membuka diskusinya gitu. Tenang, video saya bukan kayak video yang dipaksa buat harus menerima jawaban saya mentah-mentah. Tapi saya terbuka untuk memberikan diskusi sama teman-teman semua. Jangan lupa like dan share. Kalau videonya dirasa bermanfaat, silahkan komen ya. Kalau ada ide, saran, atau mau kita diskusi bareng-bareng boleh. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Dan terima kasih sudah 50 lebih subscriber ya. Setelah 6 bulan lebih saya bikin konten. Ya kalau misalkan ada teman-teman lain yang udah ribuan, udah apa ya, udahlah itu mah teman-teman ya, bukan saya. Nah karena apa? Karena saya juga sibuk gitu, jadi saya nggak bisa bikin video terus-terusan. Cuman memang ini lagi free aja, jadi saya bisa bikin tiap hari. Aduh, agak miring guys. Ya udahlah, itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Nah, pengen bahas sedikit in depth minggu ini fix ya. Ketunda terus in depth ya Allah gitu. Terus saya pengen ngaktifin Karya Karsa ya. Nanti saya bikin update mingguan lah. Update mingguan, berita-berita apa aja yang menarik. Dan nanti saya kasih POV-nya. Bukan POV ya, komen dari saya seperti apa gitu. Ya, sekian.